Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Review film kali ini berjudul Srinivasa Kalyanam 2018. Drama romantis berbahasa Telugu India ini menampilkan aktor diantaranya Nitin, Rasikana, Nindita Dwita, Prakash Raj, dan masih banyak lagi. Film ini berkisah tentang Vasu, seorang pemuda dari keluarga kelas menengah di Hyderabad, India. Vasu adalah seorang lulusan dan memiliki segudang prestasi. Namun dalam perjalanan karirnya di kota Delhi, membuatnya jatuh cinta pada anak konglomerat bernama Sri. Kisah cinta keduanya mengundang kecaman dari keluarga Sri. Lantas seperti apa perjuangan Vasu selengkapnya? Tuntaskan hingga film ini berakhir. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. 20 tahun yang lalu sedang berlangsung pesta pernikahan paman Vasu. Kala itu Vasu masih berusia 7 tahun. Pernikahan pamannya berjalan sesuai dengan tradisi keluarga mereka. Vasu yang masih bocil bertanya pada neneknya apakah arti pernikahan. Neneknya kemudian menjawab jika pernikahan adalah sebuah perayaan besar yang dilakukan orang sekali seumur hidupnya. Akhirnya Vasu semakin fasih memaknai arti pernikahan saat melihat pamannya bahagia dalam resepsi tersebut. Neneknya berjanji begitu Vasu dewasa nanti, pernikahannya akan digelar dengan meriah sesuai dengan tradisinya. Hingga 20 tahun kemudian, terlihat istri Raj telah berada di dapur mempersiapkan makan siang. Setiap kali mencicipi masakan istrinya, pasti ia selalu memujinya. Tak berlangsung lama, tiba-tiba seorang pria memanggil Raj. Ia protes akibat anaknya membawa kabur sepeda motor miliknya. Raj memiliki anak perempuan bernama Padma. Padma merupakan sepupu Vasu. Ia berkeliling menggunakan motor besar tersebut. Padma menganggap jika ini bukan salahnya, karena pria ini yang tak melunasi hutang dari pamannya, Rama, sehingga motornya masih berstatus jaminan. Ayah Vasu ini memang sangat baik hati, tidak ingin memperpanjang masalah, tetapi tidak dengan Padma yang tegas memberi peringatan agar ia melunasi hutang. Walau Padma hanya keponakannya, tetapi Rama sangat memanjakan dirinya lebih dari anaknya sendiri. Sementara itu, Vasu telah tumbuh menjadi pria tampan. Ia telah bekerja di sebuah kantor IT ternama di kota Delhi. Walau berada di perantauan, Vasu tidak pernah memutus komunikasi dengan keluarganya di kampung. Saat itu, para pegawai di kantornya berlarian karena salah satu rekan kerjanya bernama Prabu hampir saja meregang nyawa karena cintanya ditolak. Lihat apa yang spontan dilakukan Vasu. Vasu berkata, jika ia adalah teman kita, maka jangan menghalangi dia untuk melakukan hal yang dia inginkan. Kata-kata Vasu seketika mengubah cara pandang temannya itu. Karena ini adalah cara Vasu membuka pikiran mereka. Jika ia begitu nekat, bahkan tidak memikirkan perasaan ibu yang mencintainya, demi seorang perempuan yang baru dikenalnya. Cara Vasu menenangkannya cukup efektif, hingga itu layaklah dipuji. Dan itu adalah salah satu kelebihan Vasu yang sering menginspirasi seseorang. Scene berlanjut. Ketika itu, Vasu bersama kawannya dalam perjalanan pulang. Komplotan pemuda nampak ugal-ugalan membawa kendaraan, hingga ia mencelakai seorang wanita. Melihat aksi pemuda itu memancing amarah Vasu, ia kemudian mengejar dan memberinya pelajaran. Keesokan harinya, Vasu membuat sarapan untuk ketiga sahabatnya yang tidak lain adalah Priya, Puji, dan Pravin yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Di tempat ini mereka tinggal dalam satu rumah kontrakan. Karena hari itu hari libur kerja, ia akan mendatangi sebuah kafe. Di sini Vasu terpesona melihat pegawai kafe yang sangat cantik. Pegawai tersebut membawakan secangkir kopi pesanan Vasu bertuliskan terima kasih. Vasu nampak heran, ia kemudian memanggilnya. Pegawai cantik itu mengatakan jika Vasu telah menolong dirinya yang saat itu menjadi korban tabrak lari. Dan dia adalah Sri. Rupanya mereka sama-sama berasal dari kota yang sama, yaitu Hyderabad. Beberapa hari kemudian, pimpinan kantornya mengumumkan jika desain Vasu telah lulus dan terpilih oleh manajemen Google. Sebentar lagi, Vasu akan diberangkatkan ke Hyderabad untuk melakukan pelatihan. Vasu segera mengabarkan itu kepada sang ayah. Semua orang nampak bahagia atas keberhasilannya. Mendengar kabar kepulangan Vasu, neneknya berkata jika ia tidak ingin kedatangannya sia-sia. Akhirnya, mereka merencanakan pernikahan untuk Vasu ketika ia kembali. Padma nampak besar kepala jika neneknya akan menjodohkan Vasu dengan dirinya.
Bagaimana tidak, Fatma telah menaruh hati sejak lama kepada Fasu. Walau tahu Fasu adalah sepupunya sendiri, namun ia butuh waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya di hadapan Fasu. Sementara di tempat lain, mereka dikejutkan oleh Sri. Selain ia bekerja di kafe, ia juga bekerja paruh waktu sebagai kurir pizza. Sri memperhatikan papan informasi di depan pagar rumah tersebut. Rupanya mereka butuh orang untuk mengisi kamar yang kosong di rumahnya untuk meringankan biaya sewa setiap bulan. Sri kemudian menawarkan diri untuk tinggal bersama mereka sebab ia merasa tidak nyaman mengungsi di rumah keluarganya. Mereka menyambut baik kehadiran Sri. Pravin memperhatikan jika Sri berasal dari kelas menengah, circle yang sama dengan mereka. Sri mengiyakan perkataan Pravin tersebut, walau faktanya Sri menyembunyikan status yang sebenarnya. Jika ia adalah anak Tuan Raj, pemilik perusahaan RK Group, kesuksesan perusahaan ayahnya dibantu oleh kakak Sri yang bernama Kavya. Hingga saat ini, RK Group sedang merangkap ke bisnis telekomunikasi. Raj merupakan tipe orang tua pekerja keras. Obsesinya pada kesuksesan dan bisnis menjadikan dia tidak kompromi pada yang lainnya. Baginya, waktu adalah uang. Ia tidak ingin menghabiskan waktunya dengan hal yang percuma. Because time is one thing which never comes back. Scene berlanjut. Sri terus menetap ke arah Fasu. Rupanya ia telah menaruh hati padanya. Setelah mendengar kebiasaan Fasu untuk berbicara dengan keluarganya yang hampir setiap saat. Karena prinsipnya meskipun ia jauh dari keluarga, tetapi mereka selalu dekat di hati. Sebab baginya kebahagiaan itu adalah ketika ia mampu memberikan perhatian kecil yang keluar dari hatinya secara alami. Kata-katanya itu membuat Sri semakin terpana. Sri langsung mengambil handphone dan menghubungi ibunya untuk mengucapkan selamat malam kepada ayahnya. Raj begitu sibuk hingga ia selalu saja mengabaikan perhatian kecil di keluarganya sendiri. Terbukti ketika Sri mengucap sesuatu, Raj hanya berkonsentrasi pada bisnisnya. Ia tidak ingin membuang waktunya mendengar perkataan Laksmi, ibu Sri. Don't waste my time, please. Di tempat lain, Fatma memperoleh pesan undangan pernikahan pria. Ia kemudian menghubungi Fasu atas permintaan neneknya. Ia memesan agar Fasu menghadiahkan pria emas di hari pernikahannya. Bagi anak muda seperti Fasu, itu tidak dibutuhkan dan hanya formalitas semata. Tapi bagi neneknya, itu tidak demikian karena ini adalah sebuah tradisi. Agar setiap kali orang itu menggunakan, maka dia akan mengingat pernikahannya dan disitulah letak nilai barang tersebut. Tiba-tiba Sri meminta agar Fasu mengantar dia ke kedai kopi tempat ia bekerja. Thanks. Mereka pun janjian bertemu di sore hari. Fasu membawa Sri ke sebuah toko emas untuk membeli hadiah pernikahan pria. Pria sengaja tidak diberi kejutan oleh Fasu. Sebab baginya jika orang itu menyukai, otomatis ia akan merasa puas dengan hadiah tersebut. Olehnya, kepuasan lebih penting dari sekedar memberi kejutan pada orang lain. Singkat cerita, hubungan Fasu dan Sri semakin hari kian dekat. Hingga pria pun meninggalkan mereka untuk kembali mengurus pernikahannya di kampung. Esok harinya, Fasu kaget melihat beberapa orang asing berbicara dengan Sri. Sri tidak bisa menutupi lagi status yang sebenarnya. Ia menyesal karena telah membohongi Fasu. Sri berkata jika ayahnya adalah pemilik RK Group di Hyderabad. Bahkan dirinya adalah lulusan MBA dari London. Ketika ia kembali dari London, Tuan Raj memberi Sri kesempatan selama 6 bulan kepadanya untuk berliburan dimanapun yang ia sukai. Dengan syarat tidak ada satu orang pun yang boleh tahu jika dia adalah putri Raj. Ini adalah alasan sang ayah ingin agar Sri hidup mandiri. Ini adalah harapan ayahnya agar Sri bisa hidup mandiri. Setelah mendengar alasannya, Fasu tidak keberatan jika itu adalah murni perintah orang tuanya demi kebaikan dirinya sendiri. Sebenarnya, ini adalah hari terakhir dari perjanjian ayahnya, di mana Sri harus kembali ke Hyderabad. Namun ia menolak sebab tidak ingin meninggalkan Fasu secepat itu, karena mereka akan berangkat ke pernikahan pria. Setiba di sana, Fasu menghubungi Fatma. Ia membandingkan suasana pernikahan pria dengan yang biasa ia temui di desanya. Sementara di kepala Fatma penuh dengan hayalan, jika pengantin wanita untuk Fasu nantinya adalah dirinya. Di sisi lain, seorang pria nampak terpesona dengan kecantikan Sri. Fasu cemburu, ia segera mengejar Sri dan disinilah Fasu menyatakan perasaannya. Sri tidak menyangka jika Fasu dapat membalas cintanya, hingga mereka pun resmi berpacaran. Beberapa hari kemudian, Sri dan Fasu telah mendarat di Bandara Hyderabad. Fasu memang tidak berniat berpacaran terlalu lama. Mereka bersepakat untuk masuk ke jenjang yang lebih serius. Sri sedikit cemas karena kondisi keluarganya tidak seperti keluarga Fasu yang terbuka.
Karena Sri banyak belajar hal itu dari perceraian kakaknya. Family gurinchi చెప్తేనేనా డాడీ Setiba di rumahnya, Sri bercerita banyak tentang keharmonisan kekeluargaan di rumah Vasu. Tiba-tiba Raj datang yang mengejutkan lagi, Vasu kembali bersamanya. Sri ketakutan, ayahnya akan bertindak di luar batas kepada Vasu. Vasu dengan caranya sendiri berharap akan memperlancar rencana mereka untuk menikah dalam waktu dekat. Sebab baginya Sri tidak akan mampu berkata yang sebenarnya kepada ayahnya sendiri. Sehingga ia butuh Vasu untuk mengatakannya. Karena itulah Vasu tidak langsung kembali ke kampung halamannya demi menemui Raj, ayah Sri. Disinilah Vasu berusaha meminang putrinya. Raj menyesal telah membuatnya pergi jauh belajar bisnis, tetapi kenyataannya ia kembali dengan membawa seorang pria. ఫోన్ చేసి గుడ్ నైట్ చెప్పినప్పుడే తెలుసు. Ayahnya tidak butuh pengantar banyak dan langsung ke intinya saja. Sebab bagi Raj, orang yang jatuh cinta akan memberi ribuan alasan untuk menjawab pertanyaan. Jawaban Sri membuat Raj meminta agar Vasu segera membawa orang tuanya menemui dirinya. Namun, mustahil terjadi. Sebab dalam tradisi mereka, pihak mempelai wanitalah yang mesti datang ke rumah laki-laki untuk meminang. Raj sontak terkejut dan naik darah mendengar hal tersebut. Scene berlanjut. Vasu telah tiba di rumah. Seluruh keluarga besar menyambut kedatangannya. Neneknya mengintari wajahnya dengan labu untuk menjauhkan Vasu dari roh jahat. Sementara itu, Padma bersiap-siap untuk membawa makanan kesukaan Vasu. Padma mengatakan kepada sahabatnya, jika hari ini ia akan mengungkapkan perasaannya itu kepada Vasu. Nasib yang malang, Padma harus menghentikan rencana bodohnya. Sebab Vasu telah mengumumkan kepada semua orang jika ia akan menikah dengan pacarnya. ప్రేమ అనేది మా ఇద్దరి ఇష్టం కానీ Neneknya mungkin tahu lebih dulu. Mereka terkejut mendengar jika ayah Sri adalah pemilik RK Group. Disinilah Padma sangat terluka setelah tahu semuanya. Esoknya keluarga Raj telah tiba di sana. Raj memperhatikan pekarangan rumah Vasu yang penuh dengan ternak. Berbeda dengan Sri, Padma telah memperhatikannya dari jauh. Sambutan di awal telah membuat Raj naik darah ketika harus melepas sepatu untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Mengingat pekerjaannya padat, Raj meminta segera menyelesaikan pembahasan pernikahan anak-anaknya. Ini membuat Rama jengkel mendengar Raj mengatakan jika mahar baginya adalah sebuah formalitas. Hanya karena Sri mencintai Vasu, hingga ia berat hati datang ke rumah ini. Semua orang nampak heran dengan ucapan Raj itu, di mana selanjutnya Raj berbicara empat mata dengan Vasu. Ia memaksa Vasu menandatangani surat perjanjian pranikah. Isinya berupa perceraian Sri setelah pernikahan nanti. Vasu menerima apa yang diharapkan Raj. Dengan syarat, sebagai ayah mempelai wanita, Raj akan selalu mendampingi Sri dalam prosesi pernikahannya. Kini Sri masih belum bisa tenang sebelum pernikahannya tiba. Kavya memperingatkan kepadanya jika Vasu tidak tepat baginya. Keluarga dan lingkungannya tidaklah cocok untuk Sri. వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ వేరు మన లైఫ్ స్టైల్ వేరు Kavya membandingkan gaya hidup mereka yang jauh berbeda dengan keluarga Vasu. Kavya berasumsi jika Sri tidak dapat menyelesaikan diri di rumah itu, sementara ibunya melihat dengan cara pandang yang berbeda dari Kavya. Ibu Sri sangat tertarik dengan tradisi yang ada di keluarga Vasu. Tiba-tiba, Rama mengabarkan untuk melaksanakan pertunangan mereka dalam minggu ini. Entah mengapa, Raj kesetanan menjawab telepon dari ayah Vasu itu. విలువలేదా పట్టించుకోరా. Singkat cerita, tibalah hari pertunangan Sri dan Vasu. Sri telah berdandan secantik mungkin dengan menggunakan sari di tubuhnya. Semua orang telah berada di rumah ini, sementara Raj baru saja tiba dari kantornya. Pendeta menegur dirinya. Pendeta menegur Raj. Ia tidak akan memulai sebelum mengganti terlebih dahulu pakaiannya, karena ini adalah acara resmi dari mereka. Kecantikan Sri membuat pandangan Vasu teralihkan, dan upacara pemberkatan pun dimulai. Rama saling menukar seserahan kepada Raj. Seminggu kemudian, Rama dikagetkan. Puluhan orang di desa ini datang ke rumahnya. Mereka datang untuk menawarkan bantuan persiapan pernikahan Vasu. Karena semua orang di desa ini mengakui kebaikan Rama untuk menolong orang-orang. Semangat gotong royong warga desa memang berbeda dengan kehidupan di kota. Rama sangat bersyukur, mungkin harta mereka tidak banyak, tetapi orang-orang yang menyayangi mereka tidak sebanding dengan uang yang banyak. నా ముందు Ternyata proses pernikahan dalam tradisi begitu panjang, di luar ekspektasi Raj, sehingga sebagian waktunya akan tersisa mengurus hal tersebut. Raj juga mengirim ke rumah Vasu petugas. Raj juga mengirim orang ke rumah Vasu untuk mengawal pernikahan Sri. Tetapi bagi mereka itu tidak dibutuhkan. Pria tersebut tercengang melihat banyak orang yang telah mengurus semua itu. 100 ఈవెంట్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు Scene selanjutnya, keluarga Vasu ke pusat kota membeli kain. Sri telah berada di sana.
Ketika akan memilih kain untuk calon menantunya, Fatma kembali harus mengalah olehnya. Ketika mereka semua sibuk memilih kain, Raj masih saja disibukkan oleh pekerjaannya dan tidak menemani istrinya. Melihat raut wajah yang kecewa dari Ibu Sri, Vasu langsung menghubungi Raj. Berulang kali tak dijawab, Vasu menghubungi asistennya. Disinilah Raj sedang melakukan meeting untuk proyek besar. Namun Vasu tidak peduli nominal itu. ఇది చెప్పింది మీరు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారంట కదా. Akhirnya Ibu Sri baru tersenyum bahagia ketika Raj tiba-tiba berada di sana dan memilih kain untuknya. Singkat cerita, hari pernikahan Vasu dan Sri sudah dekat. Satu persatu sahabatnya telah datang di rumahnya. Sri tidak sabar ingin segera bergabung dengan mereka, sebab di rumahnya suasana pernikahan itu tidaklah hidup. Bahkan ayahnya keras, dia hanya akan datang ke sana di hari pernikahan Sri. Malamnya, Rama mengajak Vasu untuk berbicara. Rama nampak curiga keputusan ayah Sri hanya ingin datang pada hari pernikahan mereka. Padahal pernikahan anak-anak mereka tinggal menghitung jari. Rama dengan rendah hati mengatakan, alasan mereka menyetujui pernikahannya dengan Sri itu hanya karena rasa percayanya kepada Vasu. Sebab Vasu merupakan tipe orang yang sangat peduli urusan orang lain, sehingga bagi sang ayah itu akan lebih ketika dalam keluarganya sendiri. Begitu juga neneknya yang ingin melihat pernikahan Vasu sesuai dengan keinginannya. Namun setelah Rama melihat sikap Raj kepada keluarganya, ia merasa telah kehilangan harapan. Ia curiga telah ada masalah di antara Raj dan Vasu. Tetapi Vasu berkata tidak. Vasu menjamin kepada ayahnya pernikahannya akan terjadi sesuai harapan neneknya itu. వాళ్ళు రేపు వస్తారు. Keesokan harinya, Raj dikejutkan dengan kedatangan Vasu. Ia telah menyebar undangan ke beberapa kolega bisnis RK Group. Pada akhirnya, semua rekan bisnis Raj menunda pertemuannya demi melancarkan pernikahan putrinya. Berselang kemudian, Sri dan keluarganya telah mendarat di desa Vasu. Nampak semua orang menyambut kedatangan rombongan ini. Raj dan keluarganya akan tinggal beberapa hari di rumah Fatma selama pesta berlangsung. Penampakan wajah Raj terlihat kesal. Di sini, Fatma mengantar Sri ke kamarnya. Sri dan Fatma seumuran. Di sini Sri nampak cemburu melihat foto Fatma dan Vasu ketika masih kecil. Namun Fatma berkata jika itu hanya pernikahan dalam permainan masa kecilnya bersama Vasu. నాకు చిన్నప్పుడే పెళ్ళైపోయింది. Selanjutnya, Pak Pendeta memberi nasihat kepada Raj. Sebagai wali mempelai wanita, Raj harus bangun pagi untuk melakukan pekerjaannya. Karena banyak hal yang Raj akan lakukan dalam prosesi adat itu. Esoknya, Raj melakukan apa yang telah diisyaratkan oleh Pak Pendeta. Bahkan selama hidupnya, Sri tidak pernah melihat ayahnya mengerjakan hal itu. Ia begitu terharu saat melihat ayahnya sukarela melakukannya, walau Raj berat hati menerimanya. Sri kemudian tak sabar mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Vasu. Ia merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya tatkala melihat ayahnya mengerjakan tradisi pernikahannya. థ్యాంక్ యూ వాసు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకు ఏమైంది? Tiba-tiba Fatma tak sengaja memergoki mereka sedang berpelukan. Ia menyuruh Vasu untuk menemui ibunya. Padahal sampai di sana ibunya mengaku tidak memanggilnya. Sepertinya Fatma merencanakan sesuatu untuknya. Sementara sanak saudara Vasu telah berdatangan dari jauh dan upacara berlangsung sedikit demi sedikit. Raj tidak menyangka sebanyak itukah orang-orang yang menaruh simpati pada keluarga Vasu. Malamnya, nenek Vasu sangat bahagia menyaksikan kemeriahan tersebut. Vasu telah membayar janjinya sejak kecil kepada neneknya. Vasu kembali meminta beberapa petua pernikahan pada orang tua mereka. Ia menggandeng Sri untuk berdiri di sampingnya. Petua pertama diberikan oleh neneknya sendiri yang berpesan kepada Vasu agar memperlakukan Sri sama seperti ibunya sendiri. ఆ కాపురం ఎప్పుడు బాగుంటుందని. Yang kedua, oleh ayah Vasu. Ia berkata pernikahan adalah tanggung jawab seorang suami untuk membahagiakan pasangannya dengan cinta yang ia mulai dari awal dan berjuang hingga akhir hayat. Dan ketiga adalah pamannya. Ayah Fatma berkata, kunci hidup bahagia berumah tangga hanyalah mendengarkan kata istri. Itulah sebabnya mereka tidak pernah bertengkar satu sama lain. Bahkan begitu juga sebaliknya. Istri selalu memahami suaminya. Giliran selanjutnya, Vasu meminta ayah Sri memberi nasihat pernikahan kepadanya. Namun ia terdiam kaku hingga ibu Sri lah yang memberi pesan dari ungkapan hatinya. Baginya seorang istri, walau hanya diberikan perhatian kecil, ia pasti akan bahagia. Ibu Sri menunjukkan contoh momen kedua kali Raj memilihkan sari untuknya. Di situ, puncak kebahagiaannya sebagai seorang istri. Walau kata orang, seorang wanita tidak bisa menyembunyikan rahasia. Tapi bagi Ibu Sri,
Justru ia banyak menyimpan rahasia di hatinya, kecuali cinta pada suaminya. Apa yang dikatakan Ibu Sri malam itu membuat Raj termenung. బాగుంది అని భర్త ఒక చిన్న Hingga keesokan harinya, ia tidak ingin diganggu oleh banyaknya panggilan job. Disitulah Kavya memperhatikan ayahnya tidak seperti biasanya. Scene berlanjut. Prosesi adat pernikahan Sri dan Vasu berlangsung sangat meriah. Padma masih merasakan sakit hati. Sebentar lagi pria yang dicintainya akan menikah dengan wanita pilihannya. Hingga Padma tak terlihat lagi ada di tengah kemeriahan itu. Neneknya pun sibuk mencari keberadaannya. Vasu menemukan Padma nampak menyendiri. Vasu panik entah apa yang terjadi padanya, sehingga ia menangis. Akhirnya Padma mengungkapkan perasaannya kepada kakak sepupunya. Tetapi segala harapannya mustahil jadi kenyataan, sekalipun Vasu tidak menikah dengan Sri. Sebab Vasu telah menganggapnya sebagai adik kandungnya sendiri. Hubungan darah yang lekat di antara mereka membuat Padma perlu mengubur perasaannya dalam-dalam. నువ్వు నీ మనసులో మాట Setelah itu, Kavya kembali lagi mengusik Raj untuk membahas bisnisnya dengan seorang menteri. Dan respon yang sama ia berikan kepada Kavya. Bahkan ia telah menunda pertemuannya demi kelancaran pernikahan Sri. Hingga di sela-sela itu, Kavya mengecek sebuah berkas kantor di tas ayahnya. Ia shock setelah menemukan surat perjanjian pernikahan Vasu dengan Raj. Sungguh mengerikan jika sejarah Kavya akan kembali terulang kepada adiknya sendiri. Sementara di tempat berbeda, semua orang telah mendandangi mempelai pria dan wanita. Namun, terjadi keanehan pada Vasu. Ia kembali dibayangi perkataan neneknya jika pernikahan itu adalah proses keramat dan suci. Begitu juga kata-kata Padma. Keberaniannya mengungkap isi hatinya pada Sri, serta keraguan ayahnya pada keluarga Raj, di mana seluruh kepercayaan keluarganya itu diserahkan pada dirinya. Seketika itu juga Vasu menjadi ragu atas pernikahannya sendiri. Padahal sisa beberapa menit lagi ia akan mengikat janji suci pernikahannya bersama Sri. Ia menghentikan pemujaan itu dan mengumumkan kesalahan yang terjadi pada keputusannya. Orang-orang panik. Bahkan Sri yang tidak tahu menahu soal surat perjanjian di antara Vasu dan ayahnya. Dalam perjanjian itu tertulis, jika setelah menikah Vasu akan bersedia menceraikan Sri, sebab Raj tidak merestui hubungan mereka sejak awal. Semua ia lakukan hanya karena Sri cinta kepada Vasu. Vasu harus mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya sendiri. Karena itu adalah janji suci sehidup semati di hadapan Tuhan. Walau dia sangat mencintai Sri, tetapi baginya berat mengungkapkan isi di dalam mantra pernikahan tersebut. Karena itu adalah janji suci sehidup semati di hadapan Tuhan. Sri tak dapat membendung air matanya, di mana ayahnya sendiri tega melihat dirinya hanya sebagai properti tak punya arti cinta. Raj memotong pembicaraan Vasu. Ia mengakui jika semua adalah akibat dari kebodohannya. Di hadapan semua tamu yang hadir, Raj telah menyesali perbuatannya. Ia sadar setelah melihat kebahagiaan istrinya. Ia melihat kebahagiaan Sri ketika ia menulis kata-kata suci di kain pernikahannya. Bahkan itu tidak terlihat di wajah putrinya ketika ia membelikan Sri mobil mewah. Setiap proses dari tradisi pernikahan itu menjadi keberkahan mengetuk pintu hati Raj untuk menerima semua kebahagiaan dan cinta kasih. Pada akhirnya, ia menyesali dan berjanji kesalahannya hanya terjadi pada rumah tangga Kavya. Disinilah Raj sangat berterima kasih kepada Sri. Berkat dirinya lah pandangannya tentang cinta kini meluluhkan hati Raj. Raj merasa beruntung mendapatkan menantu seperti dirinya. Dan pada akhirnya, Sri dan Vasu pun melangsungkan pernikahan mereka dengan kebahagiaan penuh hikmat. Dan film pun berakhir. Pesan apa yang kalian dapat peroleh dari film ini? Ramaikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dev Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.